Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Audi Putri Anggini dengan NPM 23530410005. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka melalui penerapan deep learning pada pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP PGRI Dumai. Latar belakang. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan global. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Indonesia terus melakukan pembaruan kebijakan pendidikan agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu bentuk transformasi yang menonjol adalah penerapan kurikulum merdeka, yang hadir sebagai respon terhadap kelemahan sistem pembelajaran sebelumnya yang terlalu berfokus pada hafalan. Kurikulum ini menggeser paradigma belajar dari bukan hanya sekadar penyampaian materi, menjadi proses pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik secara menyeluruh. Kurikulum Merdeka juga menekankan pembelajaran yang fleksibel, kontekstual, dan bermakna, serta memberikan kebebasan bagi guru dan siswa untuk berinovasi sesuai dengan karakteristik sekolah. Guru berperan sebagai fasilitator untuk mendorong siswa untuk aktif, reflektif, dan mandiri. Konsep ini sejalan dengan pendekatan deep learning. Deep learning menekankan pemahaman yang mendalam bukan hanya sekedar hafalan. Siswa diharapkan mampu mengaitkan konsep, memahami makna, dan mengimplementasikan pengetahuan dan konteks nyata. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, pendekatan ini sangat relevan karena pembelajaran bahasa menuntut kemampuan berpikir kritis, memahami teks, dan mengekspresikan gagasan secara aktif. Meski demikian, implementasi di sekolah masih dihadapi dengan tantangan seperti keterbatasannya pemahaman guru, kurangnya pelatihan, dan perbedaan kemampuan literasi siswa. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kurikulum merdeka diimplementasikan dengan pendekatan deep learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan respon dari guru maupun siswa. Rumusan masalah, bagaimana penerapan metode deep learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, apa tantangan dan hambatan guru dalam penerapannya. Yang ketiga, bagaimana tanggapan guru dan siswa terhadap penerapan tersebut. Dan yang keempat, bagaimana strategi guru dalam mengatasi hambatan. Ada tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan penerapan metode deep learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dan hambatan guru. Yang ketiga, mengetahui tanggapan guru dan siswa. Dan yang keempat, menjelaskan strategi guru dalam mengatasi hambatan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori pembelajaran bahasa Indonesia yang berorientasi pada pendekatan deep learning. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman guru mengenai bagaimana pembelajaran yang mendalam dapat diimplementasikan dalam konteks kurikulum merdeka, serta bagaimana konsep tersebut mampu memperkaya literatur akademik di bidang pendidikan bahasa. Selanjutnya ada manfaat praktis. Penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Yang pertama, bagi guru, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dalam merancang pembelajaran bahasa Indonesia yang lebih bermakna, kreatif, dan sesuai dengan karakteristik siswa. Yang kedua, bagi pihak sekolah, penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk mengevaluasi aktivitas pelaksanaan kurikulum merdeka, serta dasar dalam mengembangkan kebijakan sekolah untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sementara, bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengkaji hubungan antara kebijakan pendidikan, metode pembelajaran, dan hasil belajar, sekaligus sebagai bahan perbandingan dengan konteks sekolah lain. Selanjutnya ada ruang lingkup. Yang pertama, fokus pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMP PGRI Dumai. Dan yang kedua, meneliti penerapan metode deep learning, tantangan dan tanggapan perilaku pendidik. Ada jenis dan pendekatan penelitian. Yang pertama, jenisnya adalah jenis kualitatif deskriptif. Tujuan menggambarkan fenomena implementasi kurikulum merdeka, data, kata, narasi, dan hasil observasi. Selanjutnya ada lokasi dan subjek penelitian. Yang pertama ada lokasi penelitian di SMP PGRI Dumai, waktu 3 bulan, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.
subjek guru dan siswa bahasa Indonesia. Yang keempat, objek implementasi kurikulum merdeka melalui deep learning. Korpus data penelitian, yang pertama data wawancara, A. Guru bahasa Indonesia, B. Siswa kelas 7 dan 8, C. Topik penggunaan deep learning, pengalaman belajar, hambatan dan solusi. Yang kedua ada data observasi, A. Aktivitas pembelajaran di kelas, B. Interaksi guru dan siswa, C. Pelaksanaan analisis teks, diskusi, dan refleksi. Yang ketiga ada dokumentasi, A. Modul ajar kurikulum merdeka, B. Perangkat pembelajaran, RPP atau modul, C. Foto dan hasil tugas siswa, D. Jadwal pembelajaran. Dan yang keempat ada data pendukung, A. Profil sekolah, B. Instrumen asesmen, C. Pedoman pelaksanaan kurikulum merdeka. Teknik pengumpulan data, yang pertama observasi langsung, yang kedua mengamati proses pembelajaran bahasa Indonesia, strategi guru, partisipasi siswa, dan penerapan deep learning di kelas. Yang ketiga ada wawancara mendalam. Yang keempat dilakukannya kepada guru bahasa Indonesia dan siswa untuk memperoleh pengalaman, persepsi, serta hambatan selama pembelajaran. Yang kelima studi dokumentasi, dan yang keenam ada pengumpulan dokumentasi seperti modul ajar, RPP, foto kegiatan, hasil tugas, serta instrumen asesmen untuk memperkuat data lapangan. Ada analisis data, yang pertama reduksi data, yang kedua menyortir, memilih, dan menyederhanakan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai fokus penelitian. Yang ketiga ada penyajian data, yang keempat ada penyusunan data dalam bentuk narasi, tabel, dan kategori temantik seperti implementasi kurikulum merdeka, penerapan deep learning, dan hambatan. Yang kelima ada penarikan kesimpulan. Yang keenam, menyimpulkan pola keutamaan utama serta hubungan antara penerapan deep learning dan efektivitas pembelajaran bahasa Indonesia. Ada hasil penelitian, yang pertama, penerapan deep learning, yang kedua, guru menerapkan analisis teks, diskusi, dan reflektif, pertanyaan pemantik, dan tugas berpikir tingkat tinggi untuk mendorong pemahaman mendalam. Yang ketiga, ada implementasi kurikulum merdeka. Keempat, ada pembelajaran berlangsung fleksibel berpusat pada siswa dengan asesmen formatif dan preaktor konstekstual. Model ajar yang digunakan secara adaptif. Yang kelima, ada tanggapan guru dan siswa. Dan yang keenam, ada guru merasa pendekatan ini efektif meski membutuhkan waktu yang lama. Siswa merasa pembelajaran ini menarik dan lebih menarik tetapi tetap menantang. Yang ketujuh ada hambatan dan upaya guru, dan yang kedelapan ada hambatan berupaya keterbatasan fasilitas, waktu, serta kesiapan siswa. Guru mengatasi secara scaffolding, teks lokal, pemecahan tugas, dan contoh model. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.